Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore Sobat Budaya Senusantara. Berjumpa lagi dalam program podcast Bincang Pelaku Seni bersama saya Andra Lina dan rekan saya Dina. Bincang Pelaku Seni merupakan sebuah program yang mengupas promosi, informasi dan pergelaran serta pembinaan potensi kegiatan seni budaya yang bersinergi dengan program anjungan daerah, komunitas atau sanggar, para pelaku seni serta maestro yang ditayangkan di kanal YouTube TMII Official. Betul sekali Mbak Dina. Untuk itu kami berdua mengajak Sobat Budaya Senusantara untuk tetap kreatif, inovatif, dan semangat dalam melestarikan kebudayaan di Indonesia. Tentunya di masa pandemi COVID-19 ini yang tengah melanda negara kita. Pada episode Bincang Pelaku Seni hari ini, saya akan menginformasikan kepada Sobat Budaya Senusantara untuk melihat salah satu hasil potensi diklat yang meraih prestasi di masa pandemi COVID-19 khususnya di tahun 2021. Akan ada Sanggar Selaras Pinang Masak dari Diklat Anjungan Daerah Jambi Taman Mini Indonesia Indah dan Sanggar Limpapeh dari Diklat Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah. Untuk itu, Yuk Sobat Budaya, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Sanggar Selaras Pinang Masak Diklat Anjungan Jambi Taman Mini Indonesia Indah berdiri pada tahun 2006 dengan tujuan melestarikan tari khas Jambi agar generasi muda mengenal dan cinta budaya daerah, khususnya budaya Jambi. Nama Sanggar Selaras Pinang Masak diadopsi dari tari Selaras Pinang Masak yang merupakan tari khas Melayu dari Jambi yang menggambarkan seorang putri penguasa Jambi pada zaman dahulu kala. Terdapat beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Sanggar Selaras Pinang Masak, diantaranya tahun 2007 pada acara Lomba Joget Indonesia dari Kementerian Pariwisata. Tari Selaras Pinang Masak menjadi tari wajib pada lomba tersebut. Dan pada tahun 2012, Sanggar Selaras Pinang Masak mengikuti event internasional folklore di Cheonan, Korea Selatan. Sanggar Selaras Pinang Masak Diklat Anjungan Jambi sebagai salah satu pembinaan potensi Diklat Taman Mini Indonesia Indah yang selalu bersinergi dengan program budaya dalam berbagai kegiatan seni budaya di Taman Mini Indonesia Indah. Salah satunya, sanggar ini sejak tahun 2009 secara rutin menggelar festival Selaras Pinang Masak yang merupakan lomba tari Nusantara untuk memperebutkan piala bergilir Gubernur Jambi yang diikuti peserta dari Diklat Anjungan Daerah dan sanggar seni tari dari berbagai daerah. Di masa pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan semangat Sanggar Selaras Pinang Masak Diklat Anjungan Jambi untuk terus berkegiatan, berkarya, sampai ke ajang event internasional hingga meraih juara 1 degree laureate atau juara laureate terbaik festival dan kontes Sopra Vista International Festival di Italia tahun 2021. Sobat Budaya Senusantara, hari ini kami akan latihan untuk persiapan lomba yang diadakan oleh Sopra Vista International Festival. Simak lebih lanjut ya.
Nah, Sobat Budaya, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Denny Husni SSN, pimpinan Anjungan Jambi Taman Mini Indonesia Indah. Seperti yang tadi saya telah utarakan, kita akan berbincang tentang prestasi yang diraih oleh Potensi Diklat Anjungan Jambi, Sanggar Selaras Pinang Masak, meraih kejuaraan di Sopravista International Festival. Selamat sore Pak Denny, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Selamat sore semuanya sahabat budaya Nusantara dimanapun berada. Terutama wong Jambi, wong Palembang, wong Lampung, Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bangga sekali ya Potensi Diklat Anjungan Jambi ini meraih juara 1 degree laureate di Festival Sopravista International Festival di Italia, Pak. Nah, bagaimana Pak bisa diceritakan untuk Sobat Budaya awalnya mengikuti kejuaraan internasional ini? Baik, terima kasih Mbak Dina. Ya, itu awalnya dari Mas Puput ya, waktu itu yang pelatih tari kita, koreografernya. Terus dengan Mas Yanto juga. Mereka kan sudah banyak berteman dari mana-mana, terus dapat info, ya dikejar. Nah, terus mereka konsultasi pada kita, bagaimana ini bisa diikutin atau tidak. Tentunya kami selaku pimpinan sangat mendukung sekali event-event ada seperti ini. Wah, kebetulan kan ini virtual Mbak ya. Nah, nanti kalau kita langsung ke sana mungkin dananya kita tidak ada. Sekarang sedang pandemi. Nah, kesempatan ini ya harus kita kejar. Gitu Mbak ya. Akhirnya ya mulailah kita kejar anak-anak yang menguasai bahasa Inggris, kita perintahkan untuk bisa komunikasi dengan panitia di sana, dan akhirnya bisa kita ikuti. Itu alhamdulillah kita menang ya. Oh, itu jaraknya berapa lama Pak? Dari Bapak menerima tawaran untuk mengikuti acara tersebut sampai dengan penyelenggaraan acara? Ya itu udah lumayan lama juga, ada mungkin 3 bulanan lah ya, dari 3 bulan sebelumnya. Ya kita persiapkanlah segala sesuatunya itu untuk mendukung kegiatan itu dengan baik. Oke. Untuk dukungan dari Anjungan Jambi sendiri, supportnya bagaimana Pak? Apa yang diberikan untuk para penari ini untuk bisa ikut di acara tersebut? Mungkin memang karena kita sama-sama orang seni juga, tapi memang di Anjungan kan memang sudah seharusnya begitulah. Ya. Nah kalau kami, apapun kegiatan lomba, dimanapun selagi bisa kita ikutin. Itu udah lama, dari tahun mungkin awal saya 2007 di sini dengan Mas Yanto, dengan Mas Puput. Itu sudah begitu. Pokoknya kemana aja mereka minta, selagi kita punya dana kita siapin untuk mendukung kegiatan itu. Itu Mbak iya. Nah ini juga sama. Ini momennya bagus ya, kita kejar. Apalagi saya tidak maulah kita vakum di sini kan ya, kita vakum. Momen-momen ini kita kejar. Iya. Alhamdulillah ini berhasil. Ada satu lagi yang di Bandung juga kita dapat nomor 1 juga tingkat nasional. Gitu, Mbak. Untuk event-event lain Pak yang pernah diikuti dari Potensi Diklat Anjungan Jambi ini apa aja Pak? Ya kalau dari awal yang saya ikuti semenjak tahun 2007 di sini sudah cukup banyak ya. Kalau untuk di tingkat Taman Mini mungkin kita sudah pernah dapat semua. Di pada tari udah pernah, di musik udah pernah, di teater juga udah. Di karnaval udah, pawai budaya juga sudah, di Istana Negara kita juga sudah pernah dapat yang terbaik. Kalau yang di luar negeri, kita pernah juga dapat, selain ini juga kita pernah di Korea, kita pernah juga, tapi bukan nomor 1 di sana. Tapi termasuk yang terbaik juga di Korea, tapi langsung live itu, udah cukup lama ya. Artinya ya kita kejar, memang kita kejar semua. Juga dari kampus, UI, kita ikutin. Kita juga punya event sendiri di sini, Festival Selaras Pinang Masak yang sudah 14 tahun ya kan. Berjalan secara rutin, itu juga kita jalanin itu. Sobat Budaya, hebat sekali ya apa yang diraih dari Diklat Anjungan Jambi ini. Banyak prestasi yang diraih di event internasional. Salah satunya di masa pandemi ini, juara 1 degree laureate. Iya, betul itu ya, Pak? untuk kategorinya folklore ya, untuk grup dan folklore. Kita nomor 1 ya. Untuk informasi Sobat Budaya, event ini diadakan di Italia Pak? Iya. Dan pertunjukannya secara virtual? Iya, virtual sekarang, tapi nanti kita dapat undangan setelah ini kan.
kita dapat undangan lagi untuk mengikuti yang secara live-nya di bulan Juni. Bulan Juni Di bulan tahun? Juni dia ada tahun ini dan sampai itu berlaku 3 tahun ke depan. Nah, jadi yang selama 3 tahun ke depan kita bisa ikutin. Kalau memang tidak berhalangan tahun ini, mudah-mudahan tahun depan kita sudah cukup dana atau tahun berikutnya ya kita ikutin. Kalau mudah-mudahan aja pandemi berakhir kita bisa keluar itu, Mbak. Amin, ya Pak. Iya, Ini Pak, kendalanya apa Pak mengikuti pergelaran tari event internasional secara virtual? Ya, kendalanya yang paling kami hadapi ini kan kemarin suatu tariannya ada yang memakai properti ya. Jadi mungkin kita kan harus ngirim video yang sempurna. Oke. Jadi mungkin udah puluhan kali gitu. Puluhan kali ulang. Itu yang virtual seperti itu. Kita tidak bisa tampil seperti di pentas langsung sekali jadi ya kan. Berarti pengambilan gambarnya Iya, berulang. ya, itu berulang-ulang. Kemudian kita bahas lagi, duduk lagi, kita sama-sama. Bagaimana lagi tingkat kesulitannya, kita pelajari lagi, kita ulang lagi. Kalau rasa-rasanya masih levelnya belum untuk memenuhi syarat untuk internasional, ya tentu kita cari lagi lah yang mana lah yang lebih berat ya. Kita usahakan yang lebih berat. Nah ini juga buat tantangan untuk adik-adik kita juga. Mungkin capek. Iya. Capeknya luar biasa daripada event yang seperti kita sudah tampil sekali udah selesai gitu kan. Kalau ini beratnya dari saat pengambilan ini, kemudian juga mungkin alat-alat kita juga, alat video kita perekamannya tidak sebaik orang, barangkali kan kita takut juga jadi menghasilkan tidak sempurna. Nah itu dilihat lagi, kadang-kadang kita tahu blur udah bagus capek-capek, tak tahu hasilnya tidak baik. Nah ini kita ulang lagi juga. Berulang-ulang itu yang sangat melelahkan bagi anak-anak, mungkin juga bagi kita juga sangat melelahkan. Kalau dukungan dari orang tua para peserta, bagaimana Pak? Wah, kalau anak-anak di sini, ini yang tampil ini kan kalau dari kecil mereka sudah Usianya di sini. mungkin Iya, yang iya. paling Ini kan dari kecil mereka bahkan dari SD kelas 1 SD udah di sini, sekarang udah banyak juga yang remaja ya kan. Ada juga yang sudah bekerja. Jadi orang tuanya sangat berperan sekali. Contoh di saat setiap kali latihan, para orang tua ini selalu ngantarin, memberi support buat iya, untuk anak-anaknya biar selalu lebih semangat diantarin. lagi. Kadang ibunya dan bapaknya yang nganterin. Luar biasa lah kalau saya ini menilai perjuangan ini memang tidak akan berhasil kalau tanpa dukungan dari orang tua dari anak-anak itu. Gitu. Berarti bersinergi ya antara Iya, para penarinya, dukungan orang tua juga dari Iya benar sekali. pimpinan dari Anjungan Jambi juga berperan Iya, sekali ya untuk benar, ya. mensupport sehingga akhirnya meraih juara satu ini. Iya itulah, alhamdulillah. Pak Denny, di Hari Kebangkitan Nasional ini ada kiat-kiat khusus nggak untuk para generasi muda, khususnya sobat budaya senusantara? Ya, kalau kami di sini mungkin melihatnya begini saja, apapun yang menjadi penghambat bagi kita itu adalah peluang, ya kan? Itu adalah peluang. Jangan kita mudah lelah, jangan kita bilang capek, jangan kita merasa oh ini sedang pandemi kita tidur-tiduran istirahat. Tidak, tapi kita berbuat apa yang kita bisa. Sebagaimana mungkin ya, sedapat mungkin kita berusaha supaya kita bisa berprestasi ya. Biasanya kan ini prestasi akan mengikuti yang lainnya. Misalnya ekonomi akan terangkat juga kan kalau kita di saat di saat kita mungkin jenuh menghadapi ini, inilah peluang kita, ini harapan kita. Ini harapan kita. Nah, mungkin akan ikut juga di sini ekonominya. Ekonomi akan terikut, berimbas juga dan pendapatan kita menjadi bertambah. Yang tadinya dikira tidak menghasilkan, akhirnya menjadi berbuah manis bagi kita. Mungkin itu dari saya. Berarti di masa pandemi ini tidak menyurutkan ya Pak semangat tidak untuk boleh, ya. berkarya, terus berkarya. Iya. Oh iya Mbak Dina, nanti langsung sekalian ya diajak. Pak. Bukan ada Mas Yanto itu Iya Pak. yang melatih tari ini. Boleh, Mungkin nanti lebih kita baik diajak bincang-bincang juga Mas Yanto. Iya, kita ajak sobat budaya juga untuk bertemu dengan Bapak Irianto Catur, pelatih tari dari Sanggar Selaras Pinang Masak, yang menghantarkan para penarinya meraih kejuaraan di tingkat internasional.
Nah, Sobat Budaya, tadi Pak Denny sudah mengajak saya untuk bertemu dengan Pak Irianto Catur, pelatih dari Sanggar Selaras Pinang Masak. Yuk Pak Denny, bisa Baik. temui saya dengan Pak Yanto. Iya. Tapi sebelumnya kita pakai Iya sanitizer benar. dulu ya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Iya, biasanya nih Mbak, Pak Mas Catur tuh kalau sore-sore gini nongkrongnya tuh di Candi Gumpung. Di mana itu Pak? Tuh di sebelah rumah ada Jambi. Jauh nggak? Iya, dia suka merenung. Dekat kok. Mari Pak. Ayo. Sobat Budaya, sekarang saya sudah bersama dengan Irianto Catur, Iya, Irianto Catur. pelatih dari Sanggar Selaras Pinang Masak yang mengikuti kemarin kejuaraan Soprasista International Festival ya Pak di Itali. Betul. Nah, Sobat Budaya ingin tahu bagaimana prosesnya penggarapan dari tarian tersebut Pak Yanto. Ya, prosesnya pertama sekali kan karena di saat pandemi kan saya nggak berani langsung memulai latihan, tetapi harus minta izin dulu, terutama kepada pihak kantor, ya, pihak anjungan, karena standar protokolnya kan juga harus jelas. Apakah sudah dapat izin? Karena kan kalau nggak dapat izin kan juga kita nggak bisa memakai. Itu yang pertama. Yang kedua, minta izin sama orang tua. Kalau minta izin sama orang tua baru diperkenankan boleh, baru kita latihan. Kalau enggak ya kita juga enggak. Nah itulah proses yang saya ikuti dulu. Setelah dapat izin dari pihak anjungan, walaupun kita juga sanggar dari anjungan, tapi tetap kita minta izin. Karena kita takut kesalahan. Keduanya kita minta izin sama orang tuanya. Setelah dapat, baru kita bilang sama mereka, yuk kita mulai latihan, kita susun jadwal. Tapi dengan standar yang boleh dikatakan sangat-sangat ketat, yaitu pakai protokol kesehatan. Setiap latihannya kita. Berarti dari pihak anjungan, misalnya pimpinan anjungan Bapak Denny mendukung sekali ya untuk kegiatan tersebut ya Pak. Alhamdulillah sangat ya, alhamdulillah sangat sekali Selain mendukungkan. dari pimpinan anjungan, dukungan orang tua, mungkin dukungan siapa lagi Pak Denny yang Iya. mensupport kegiatan iya. ini? Tentunya memang dari kawan-kawan, terutama tentu dari kepala badan ya, dari Pak Repli, dari Gubernur, itu sangat mendukung sekali kegiatan kita lah. Sehingganya festival kita juga sudah 14 tahun nonstop Mas Yanto ya. Ya, Iya, itu sangat bukti dukungan mereka tiap tahun untuk kita itu, untuk anak-anak SPM ini. Jadi ada kegiatan reguler memang tiap tahun ada dari Sanggar Selaras Pinang Masak ini ya Pak Yanto? ada tiap tahun itu jatuhnya di bulan Desember yang kebetulan udah tahun ke-14 gitu, tahun ke-14. Hanya kemarin pas kebetulan masuk masa pandemi, Iya. ditiadakan dulu. Insya Allah tahun ini kalau memang nanti dapat izin dari pihak Taman Mini, ya program itu memang ada, dapat izin dari Taman Mini. Ya, Anggarannya juga sudah ada. Kami akan menyelenggarakan di bulan Desember. Tapi dengan standar yang boleh dikatakan sangat ketat, yaitu protokol kesehatan. Kembali lagi tadi ke event internasional yang diraih di masa pandemi ini. Dia tidak menyurutkan semangat ya Betul. dari semua aspek ya, bersinergi dari para penari, dukungan orang tua, Iya. dukungan dari pimpinan anjungan, juga semuanya bersinergi. Boleh saya tahu Pak Yanto proses penggarapan dari mulai pemilihan tari apa yang akan ditampilkan dan itu karya dari siapa? Ya. Pertama yang saya karena masanya regenerasi pertama, saya juga tidak akan pernah lagi membuat sebuah karya, tetapi saya akan memberikan dukungan menjadi konsultan. Kebetulan karya ini dibuat oleh namanya Mas Puput Hastagina. Ya, Mas Puput Hastagina. Tahun yaitu dia koreografernya tahun ini, tahun 2021. Ikut ini lomba internasional ini, beliau mencoba untuk apa yang tadi disampaikan di awal, mencoba juga untuk menghubungi orang tuanya, kumpul. Terus bersumber dari karya ini adalah
cerita seorang pejuang perempuan, ibu lah perempuan lah gitu. Dimana kayaknya perempuan ini juga harus punya kesetaraan. Berangkat dari Batanghari, Kabupaten Batanghari, mencoba seperti itu prosesnya. Gitu. Berapa banyak penari yang terlibat? Yang terlibat itu penarinya jumlahnya 10 orang. Jumlahnya 10 orang, terus prosesnya juga pun melibatkan juga orang tua, karena tanpa orang tua juga pun di sini kita nggak akan bisa berjalan gitu kan. Apalagi di saat kayak begini susah banget, susah Karena banget. harus tetap menjalankan protokol kesehatan ya di masa pandemi ini. Iya, sangat. Kalau enggak kita nggak dapat izin, karena kita juga takut boro-boro anak kita aja juga mau kita berikan misalkan latihan aja ya. Tunggu dulu, siapa nih, keadaannya di mana, daerah mana? Kan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam. Nah, daerah-daerah seperti itu yang kita harus juga sikapi. Nah, kebetulan kalau Taman Mini kan alhamdulillah jauh dari segala-galanya. Cuman kan kita ikutin aturan. Nah, kalau nggak ikutin aturan, nah kita udah nggak bisa lagi nanti masuk. Untuk pertunjukan sendiri ini kan virtual ya Pak. Bisa dikatakan bagaimana? Tadi sedikit sih sudah disampaikan Pak Denny. Iya. Tapi mungkin dari Pak Yanto sendiri, kendala apa Pak? Iya. Untuk acara Apa tersebut? ya, virtual sebenarnya kalau untuk susah itu sebenarnya tatap muka, lomba yang langsung itu. Tapi memang nih ada keunikan lagi yang virtual ini, mau tidak mau kan kita belajar. Kita belum pernah nih. Nah, kejadian inilah yang menjadikan kita untuk belajar virtual. Karena apa? Keuntungannya banyak kalau virtual apa? Salah diulang terus. Iya, akhirnya jadi bagus kan? Karena yang dikirim pasti yang terbagus. Buat saya kan istilah kasarnya kalau untuk sebuah tantangan dia enggak, dia udah ada yang terbaik yang dikirim kan. Cuman memang penarinya capek. Penarinya capek karena diulang-ulang terus. Salah, ulang lagi sampai bagus. Untuk dapatkan hasil yang terbaik. Iya, angle-nya dari mana-mana kan diambil. Mau diinginkan dari atas, dari samping, dari bawah, dari depan. Nah, kalau tatap muka, sebenarnya tantangan yang paling berat adalah lomba tatap muka itu. Mudah-mudahan saya dapat izin dari Taman Mini nih tahun ini 2021 gitu kan. Sanggar Selaras Pinang Masak, pandeminya hilang ya Allah, hilang pandemi. Bisa lagi lomba Selaras ini di bulan Desember, berharap seperti itu. Iya. Ya. Sobat Budaya juga tentunya sudah tidak sabar Pak untuk Iya. menunggu pertunjukan live yang dipergalakan di Taman Mini. Iya betul. Iya. Kalau ingat-ingat lagi tadi ya itu tantangan masalah ini. Saya memang kalau di tantangan untuk ini ya terutama ini ahli-ahli IT lah yang paham untuk mengambil angle-angle-nya kan. Tapi kalau untuk tantangan yang paling berat buat saya adalah bagaimana kita berhadapan langsung, bagaimana kita berhadapan juga dengan audiens gitu kan. Kalau ini mah buat saya tantangannya ya tantangan dengan teknik digital, dengan IT, nggak ada yang buat saya ini. Cuman kitanya nggak paham, mereka yang paham gitu. Cuman buat saya kurang gitu. Nggak fight gitu. Tantangannya nggak fight banget. Tapi ada perjalanan baru ya Pak di masa pandemi ini, semua tetap berjalan dengan protokol kesehatan dan kegiatan-kegiatan secara virtual tetap bisa dijalankan dan semangat ya Pak. Iya, alhamdulillah anak-anaknya semangat. Terus kunci keberhasilan adalah disiplin. Dimanapun juga saya banyak juga ya kayak pimpinan juga yang di sahabat saya juga bisa menjadi seseorang itu karena disiplin. Tanpa disiplin kita nggak akan bisa meraih apapun. Semangat boleh punya semangat, tapi tanpa disiplin buat apa? Semangat doang punya, nggak ada disiplin, nggak ada tata krama, etika, santun. Karena di kesenian ini kita belajar bukan hanya nari doang sih Bu. Iya, belajar segala-galanya, belajar tentang budaya, terutama budaya kita, budaya apa yang kita ini lakoni. Iya, tari itu juga luas. Berarti ini buah kedisiplinan, semangat ya Pak, Iya. meraih gelar juara satu. Betul. Nah, Sobat Budaya, Sanggar Selaras Pinang Masak ini salah satu potensi diklat di Taman Mini yang meraih kejuaraan di event internasional. Semoga semua itu bisa menjadi cuan kita semua untuk tetap berkarya
tetap semangat berinovasi di masa pandemi ini. Nah, Pak Denny, Ya. mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi nih Pak untuk Sobat Budaya. Iya, kita ngelihat keadaan sekarang tadi dari Mas Yanto, sabar Mas ya, Ya, kita sabarin, berjuang terus, kita sama-sama berjuang lah ya. Keadaan begini jangan kita turut ya. Tadi saya Tetap semangat. harus tetap semangat, nah, Tetap kita terus optimis. berkarya, tetap optimis ya benar ya. Dan juga tentu kami mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah ya kan, terutama pemerintah Provinsi Jambi akan tetap terus seperti sedia kala mendukung kegiatan-kegiatan adik-adik di Selaras Pinang Masa. Itu aja. amin, amin. Iya, iya. Terima kasih kepada Bapak Denny dan Bapak Yanto atas bincang-bincang kita pada kali ini. Kesimpulan yang dapat diambil pada sore hari ini bahwa keberhasilan yang diraih tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, pimpinan anjungan, para penari, pelatih, dan orang tua. Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Untuk adik-adik yang masih belajar di Diklat Taman Indonesia Indah, tetap semangat dan kreatif. Taman Miniku, Taman Minimu, Taman Mini kita semua. Salam budaya, lestari budayaku.
Sobat Budaya Senusantara, tadi kita sudah saksikan bincang-bincang dengan Sanggar Selaras Pinang Masak dari Diklat Anjungan Daerah Jambi, Taman Mini Indonesia Indah. Untuk itu sekarang saya sudah berada di Anjungan Daerah Sumatera Barat untuk menemui Bapak Des Ramadanus, pimpinan Anjungan Daerah Sumatera Barat dan pelatih tari dari Sanggar Limpapeh Diklat Anjungan Daerah Sumatera Barat. Ikuti saya ya. Sanggar Limpapeh Diklat Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah dibentuk pada tahun 1987 dan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu Bapak Anwar Anas. Terdapat beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Sanggar Limpapeh Diklat Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah, di antaranya terlibat sebagai penari pembuka pada kunjungan tamu-tamu kenegaraan yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah, mengikuti misi luar negeri promosi budaya Sumatera Barat, beberapa kali mengisi acara di Istana Negara Republik Indonesia, dan ikut serta mengikuti kegiatan festival-festival tari yang diadakan di Indonesia maupun di mancanegara. Sanggar Limpapeh Diklat Anjungan Sumatera Barat menjadi bagian potensi pembinaan diklat bidang program budaya Taman Mini Indonesia Indah yang selalu bersinergi dalam mendukung program-program seni budaya yang diselenggarakan Taman Mini Indonesia Indah. Di masa pandemi COVID-19 ini, tidak menyurutkan semangat Sanggar Limpapeh Diklat Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah untuk terus berkegiatan yang diselenggarakan secara virtual hingga meraih juara pertama pada kontes online internasional ke-15 Digi Talentizima 2021 di Polandia sebanyak 3 kategori. Selamat sore Sobat Budaya Senusantara. Saat ini saya sudah berada di Balairung, Anjungan Daerah Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah. Seperti yang tadi saya sudah janjikan, kita akan bincang-bincang dengan pimpinan Anjungan Daerah Sumatera Barat dan juga pelatih tari dari Sanggar Limpapeh Diklat Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah berkaitan dengan keberhasilannya dalam meraih prestasi di masa pandemi COVID-19 khususnya di tahun 2021. Untuk itu kita akan bincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Des Ramadanus. Beliau merupakan pimpinan Anjungan Daerah Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah. Selamat sore Bapak Des Ramadanus. Selamat sore Mbak. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Boleh Pak sedikit sapa dulu Sobat Budaya Senusantara yang ada di rumah dan warga masyarakat Padang Pak. Boleh Pak, silakan. Selamat sore Sobat Minang yang ada di Sumatera Barat maupun di Jabodetabek dan sekitarnya. Buat sementara kita mengikuti prokes kesehatan yang dikeluarkan oleh negara supaya kita tidak pulang kampung atau mudik dulu. Betul sekali Pak, jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah ya Pak ya, untuk tahan dulu, jangan pulang kampung dulu. Semoga semua pandemi sudah selesai, kita baru boleh datang lagi ya Pak ya, berkunjung khususnya ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah Pak Des Ramadanus, tadi seperti yang saya sudah sampaikan, kalau kita akan bincang-bincang berkaitan dengan semangat
Ya, dari adik-adik nih, adik penari kita yang sudah berhasil meraih prestasi di kontes internasional. Jadi kontes online internasional ke-15 Digi Talentissima 2021 di Polandia yang meraih 3 kejuaraan sekaligus dalam 3 kategori nih Pak. Bisa diceritakan dulu mungkin Pak Desra Madanus awal mula proses perjalanannya untuk bisa mengikuti kontes tersebut seperti apa Pak? Gini Mbak Andra, ini kontes ini saya mendapat informasi dari teman-teman seniman Minang yang ada di Jakarta. Katanya ada kontes secara virtual di Kolombia untuk kesenian gitu. Jadi setelah itu saya berbincang-bincang juga, akhirnya saya panggilnya ketua sanggar Limpape, yaitu Bapak Eng yang disapa akrabnya dipanggil ayah. Saya bilang sama ayah, saya ini ada dapat informasi dari teman-teman bahwa ada lomba secara virtual di Kolombia. Katanya, bagaimana, apakah Sanggar Limpape, apa bisa kita ikutkan secara mengikuti acara tersebut. Akhirnya Ayah Eng bersedia untuk mengikuti acara tersebut. Makanya saya minta Ayah Eng untuk mengikuti acara tersebut. Berapa lama itu prosesnya Pak? Lebih kurang 1 bulan ya. Iya. Ya, lebih kurang 1 bulan. 1 bulan prosesnya untuk pendaftaran mungkin ya Pak ya, diawali dengan pendaftaran dulu sampai dengan alhamdulillahnya berhasil meraih 3 kejuaraan sekaligus. Tentunya tiada proses, pasti ada prosesnya ya Pak, dari keberhasilan tersebut tuh pasti ada kendala, ada juga support dan dukungannya tentunya dari pimpinan Anjungan Daerah Sumatera Barat sendiri maupun mungkin dari Kepala Badan Penghubung dan pihak-pihak terkait yang lainnya Pak, mungkin bisa diceritakan? Ya, kalau support saya juga melaporkan kepada pimpinan Kepala Badan Penghubung dan dia pun sangat mensupport untuk kegiatan ini, dan kata Bapak Kepala Badan Penghubung kami yaitu Bapak Andre Setiawan, katanya tolong didukung sepenuhnya untuk kegiatan ini. Makanya saya juga bicara sama Yang Eng dan juga minta dukungan support dari wali murid supaya bisa membantu kegiatan ini, karena di pandemi ini kan susah Mbak Andra untuk latihan kan, agak terbatas. Terkendala ya Pak ya. Kita melakukan prokes gitu, tidak bisa terlalu ramai-ramai. Artinya yang kendala itulah waktu latihan kadang menghubungi orang tua, ngumpulin orang tua agak susah juga kita. Jadi berkat kesabaran Ayah Eng dan saya lihat juga selama ini antara Ayah Eng dengan wali murid dengan anak-anaknya sangat akrab sekali gitu. Makanya Bapak Eng ini dipanggil oleh anak-anak sama wali muridnya ayah. Ya, karena terlalu dekat mereka gitu. Karena ada rasa keakraban tersebut, jadi juga ada jalan kemudahan untuk proses latihannya. Betul. Berarti tadi tantangannya atau kendalanya itu mungkin untuk latihan. Atau ada kendala-kendala lain mungkin Pak dari mungkin proses pendaftarannya. Karena kan pastinya bahasanya harus berbahasa Inggris atau memang harus berbahasa Kolombia Pak. Mungkin ada kendala di situ. Ya, kendalanya ada juga sedikit di masalah bahasa, masalah Kolombia. Tapi Ayah Eng dengan kegigihan dia, dengan kerjasama dengan wali murid, mereka bisa mengatasi hal tersebut. Jadi wali murid juga giat untuk gimana caranya bisa ikut. Masalah bahasa ini, wali murid ini mencari teman-temannya yang bisa membantu gitu. Nah, jadi memang semuanya mendukung. Jadi dari mulai pimpinan anjungan juga, Kepala Badan Penghubung dan juga dari perannya orang tua ya Pak ya. Di sini ada peran besar dari orang tua untuk keberhasilan dari mengikuti kontes ini. Terus selain itu mungkin Pak, prestasi-prestasi lain yang pernah diraih oleh Sanggar Limpape dari mulai pandemi kita kan kemarin mulai tahun 2020 kita sudah menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin ada prestasi-prestasi lain yang diraih oleh Sanggar Limpape? Prestasi lain banyak Mbak. Soalnya tiap ada
lomba-lomba yang mengikuti yang diikuti oleh Sanggar Limpape selalu meraih juara. Sebelum itu juga lomba yang diadakan di Stewart ya Pak juga mendapat juara. Yang waktu di Lampung ada juga lomba ada juga dapat juara juga Limpape ini. Jadi setiap ada lomba pasti dia dapat juara. Jadi kadang orang yang mau kontestan yang lainnya mau ikut lomba, kalau ada Limpape ikut, dia agak mengundurkan diri, kadang nggak mau ikut gitu. Karena sudah diraih terus oleh Limpape katanya. Luar biasa. Berarti kalau di Sanggar Limpape yang lainnya agak mundur ya Pak ya, agak mundur. Betul. Berarti harapan ke depannya Pak untuk Sanggar Limpape ini seperti apa Pak? Harapan ke depan saya dan juga pimpinan Badan Penghubung dan juga terutama dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat supaya Sanggar Limpape ini lebih maju lagi prestasinya, dan juga saya mengharapkan juga selama ini hubungan silaturahmi antara Badan Penghubung Pemerintah Sumatera Barat dengan anak-anak Limpape ini, apalagi sama orang tuanya sudah terjalin baik. Jadi untuk masa kedepannya supaya lebih kita tingkatkan lagi gitu Pak. Berarti tetap ada silaturahminya tetap harus dijaga supaya kerasa keakraban itu akan tetap ada ya Pak ya. Baik. Ini kita tayangannya dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional nih Pak. Sedikit kesan dan pesannya Bapak Desra Madanus khususnya untuk Sobat Budaya Senusantara yang generasi muda nih Pak. Kesan dan pesannya Pak, sedikit saja Pak. Maksudnya Pak? Karena kita tayang semangat Pak, semangatnya untuk anak-anak muda nih Pak, generasi muda khususnya untuk tetap semangat walaupun di masa pandemi, tetap semangat, kreatif, mungkin Pak inovatif dalam berkarya. Ada sedikit Pak kesan dan pesannya Pak. Ya, pesannya buat kaum muda atau teman-teman semua, walaupun sekarang lagi masa pandemi, kita tetap semangat, tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari kita. Jangan karena pandemi kita nggak melaksanakan kegiatan kita. Jadi kalau bisa kita lawanlah pandemi ini. Jangan kita yang dilawan oleh pandemi, kita yang harus melawan pandemi ini gitu. Betul sekali, berarti harus tetap adanya rasa semangat ya Pak, semangat untuk tetap berkarya, jangan melemah malah ya Pak. Jadi pandemi ini bukan menjadi penghalang kita untuk meraih prestasi ke depannya. Baik, terima kasih Pak Desra Madanus. Selanjutnya saya mau sedikit tanya-tanya dengan Bapak Malvilindo Koti, yang biasa dipanggil tadi karena keakraban itu Ayah Daeng dengan anak-anak muridnya. Jadi saya juga manggilnya Ayah Daeng aja ya kalau gitu. Memanggil dia Ayah Daeng. Ayah Daeng, oh iya Ayah Daeng. Oke ya, karena tadi Pak Desra Madanus mungkin lebih kepada perjalanan bagaimana mengenai pendaftarannya, proses awalnya. Mungkin kalau ke Ayah lebih kepada persiapan teknisnya untuk lomba kontes online internasional, apalagi diikuti oleh 3 kategori dan ketiganya tuh berhasil meraih juara pertama nih ya ini. Persiapannya seperti apa nih ya? Mungkin untuk persiapannya kita tidak terlalu repot ya, tidak terlalu sibuk karena dalam sistem Sanggar Limpape ini. Jadi mereka itu tiap kita berlatih itu udah ada persiapan. Jadi ada per kategori, ada per kelas. Ya, ada per kelas. Jadi misalkan kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 dan kelas 4. Jadi itu yang kita godok selama kita berlatih di Anjungan, di Sanggar. Jadi yang kelas 2 kita berproses terus gitu. Jadi belum ada, jadi nggak ada rencana, jadi nggak terlalu repot untuk persiapan untuk festival. Jadi itu aja yang diambil. Misalnya yang kelas 2, dia kelasnya masih tari rantak. Iya, itu yang kita fokus ke tari rantak. Jadi untuk memperbarui karya itu udah ada sebelumnya. Jadi sifatnya nggak dadakan, memang iya. Latihan rutin itu yang ditarikan ya itulah iya, gitu iya, yang ditampilkan. Itu yang latihan gitu. kegiatan itu yang kita laksanakan terus. Kita agak beralih sedikit nih ya dari kontes tersebut. Mungkin tadi Sobat Budaya juga ingin mengetahui awal mula terbentuknya dari Sanggar Limpape itu tahun berapa ya? Kebetulan Sanggar Limpape ini berdiri tahun 1987. Ya, kebetulan dia diresmikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Azwar Anas.
pada saat itu Iya, ya. pada saat itu gitu. Jadi udah tahun 87 dan kebetulan ada yang kebetulan Pak Zuhar Anas memanggil yang dari tradisinya sekali gitu, dari dari Sumatera Barat untuk berlatih di sini selama 3 tahun. Tahun 90 baru ayah yang langsung nanganin gitu. Berarti ayah Iya. masuk ke generasi Kedua. Iya, dari generasi kedua. Iya, terbentuknya iya. Sanggar Limpape. Iya, Berarti hingga saat ini ya. Iya, ya. iya. Untuk jumlah penarinya mungkin ya di Sanggar Limpape ada berapa banyak jumlah Iya, penarinya? kalau untuk penari mungkin kita lebih saat ini ya? Yang pasti untuk yang sekarang itu tuh ada 60 lebih. 60 Iya, lebih. iya. Berapa Iya. tingkatan tuh ya? Oh, tingkatannya ada, kebetulan ada tingkatan yang dasar, yang tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi kita per kategori. Jadi tiap anak-anak itu yang baru masuk, dia harus ke dasar dulu. Ya, dia harus ke dari yang dasar dulu. Iya, dasar dulu semua. Baru kita masuk yang ke kelas 1. Kelas 1 ada jenis tariannya, yang kelas 2 ada juga jenis tariannya. Jadi bertahap ya, bertahap itu ya, ya, semuanya melalui bertahap, proses iya. mungkin nanti ada ujian, Iya, evaluasi iya, dan bisa naik iya. tingkat gitu ya. Iya. Betul sekali. Jadi memang ternyata Sanggar Limpape ini memang sudah lama ya, dari tahun 1987. Iya. Saya aja belum lahir Oh, itu iya. ya tahun segitu. Iya. Sanggar Limpape sudah berdiri, Iya. luar biasa sekali. Iya. Kita balik lagi nih ya, Iya, flashback oke. lagi ke tadi lomba kontes Iya. online internasional Iya. yang di Kolombia ya. Iya, Polandia. Oh, Polandia. Iya. Di Polandia tuh banyak 3 kategori yang Iya, menangkan dari iya. tingkat dasar. Iya. Oh, kebetulan ada kita 3 kategori anak-anak, Anak-anak, remaja, dewasa. anak-anak, remaja, dan dewasa. Iya. Itu 3-tiganya Sanggar Limpape berhasil Iya, alhamdulillah. meraih juara pertama. Iya, alhamdulillah, Luar biasa. alhamdulillah ya. Dari perlombaan tersebut itu ada tadi yang sudah disampaikan Ayah, ada materi garapan tarinya itu Iya. ada tari rampak, Rantak, terus ada tari apa rantak. lagi? Tari Iya. rantak, tari piring, tari ada karya baru Bangkitlah Kampung gitu. Itu semuanya koreografernya Ayah Dayang sendiri. Kebetulan ya kalau yang tari rantak koreografernya Gusmiati Suib. Jadi kalau yang tari piring Ayah sendiri dan Bangkitlah Kampung Ayah sendiri yang bikin karya baru. Karya baru, berarti itu garapan baru. Iya, oke. Luar biasa, tari garapan baru sudah mendapatkan prestasi ya. Apa ini Alhamdulillah. prestasi pertama di masa pandemi ini, atau ada prestasi-prestasi lainnya dari Sanggar Limpape selama kebetulan pandemi ya ini? banyak ya kalau disebutin mungkin Tadi kan mungkin Pak Des Ramadhani Iya. sudah sampaikan Iya, di nasionalnya sudah ada beberapa Iya. lomba yang dimenangkan juga oleh Sanggar Limpape. Iya, Mungkin gitu. untuk yang tingkat internasionalnya Yang tingkat nasional kita baru pertama ini yang ke luar biasa, iya, baru iya. pertama Iya. sudah mendapatkan kejuaraan pertama Iya, juga dalam 3 alhamdulillah. kategori. Iya. Berapa jumlah penari yang ikut serta? Kita bagi per grup, jadi satu grup itu ada yang 7, ada yang 8. Ada yang 7, ada yang 8. Ada yang 7, ada yang 8. Jadi proses latihannya pun kira-kira makan waktu berapa lama? Karena walaupun sudah latihan rutin tarinya itu terus, pastinya kan juga Iya. ada dari proses pengambilan Iya. dokumentasi. Iya, mungkin iya. itu berapa lama tuh prosesnya ya? Kalau proses untuk pengiriman video, kita paling 1 minggu kali. 1 minggu? Iya, 1 minggu. 1 minggu kita proses, dan kita bentuk lagi, dan sesuai dengan kriteria tarian itu sendiri, kita berlatih dalam seminggu, habis itu kita baru ngambil videonya. Luar biasa. Iya. Tadi tentunya juga Pak Des Ramadhani sampaikan itu semua keberhasilan itu bisa dicapai karena adanya dukungan dan support Alhamdulillah. dari pihak-pihak terkait Iya. tadi. Tentunya Iya. juga dari peran orang tua yang Iya, cukup luar iya, biasa iya, terutama orang membantu tua, keberhasilan ini ya. Iya, betul. Karena ini lombanya virtual. Pasti kan juga ada kendala-kendala nih ya. Iya. Kira-kira apa ya kendalanya? Yang mungkin yang kalau yang minim-minim itu udah bisa diatasi. Yang Iya. terberatnya apa tuh ya kendalanya ya? Kendalanya mungkin karena kita waktu masa pandemi ya, gitu. Kendalanya gitu ada salah satu ada penari sebagian gitu orang tuanya nggak mau keluar dulu gitu.
Kita iya dia nggak mau ngikutin terus dia nggak mau gabung dulu, nggak mau rame-rame dulu. Ah itulah kendalanya. ketakutan Iya karena untuk ketakutan keramaian mereka itu gitu. mungkin. Akhirnya saya konsultasi dengan orang tuanya gitu kan. Mereka itu tuh ya mungkin karena hubungan batin kali ya, hubungan batin aku sama anak-anak gitu. Jadi akhirnya si orang tua ngizinin. Itulah kendala beratnya gitu. Kendala beratnya kita berproses untuk pengiriman video ini gitu. Jadi perizinan dari orang tua Iya, itu karena iya. memang kondisi yang seperti ini dilarang untuk kerumunan. Iya, Jadi iya. orang tua juga tidak mengizinkan, takut kalau untuk anaknya Aduh, keluar iya. rumah latihan Iya, lagi betul, karena betul. latihannya kan berproses ya, Iya, nggak iya, mungkin 1-2 betul. kali latihan. Iya. Baik, ternyata memang segala sesuatunya bila dijalankan dengan rasa Iya. ikhlas Iya, ya, iya, rasa iya. mendukung satu sama lain itu semuanya keberhasilan itu akan Iya. mudah untuk dicapai. Iya, tapi begini Mbak, tapi kita Gimana? alhamdulillah juga ya, alhamdulillah juga gitu karena yang penari-penari kita itu banyak juga yang bukan putra Minangkabau. Oh, Ya itu. berapa persen Iya. tuh ya kalau yang bukan putra Minangkabau? Kalau porsennya gitu mungkin 60 Minang, 40 daerah yang lain gitu. Ada yang Betawi, ada yang dari Kalimantan, orang Kalimantan gitu. Jadi kita bersyukur juga gitu. Jadi mereka cinta budaya kita dan itu yang harus kita hargai. Betul. Gitu. Jadi ada akulturasi budaya, tidak hanya mencintai satu budayanya Iya, saja. iya, Betul. Jadi gitu. bisa ada mencintai budaya-budaya yang lainnya juga. Iya gitu. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah gitu. luar biasa. Mungkin dari situ juga ya Iya karena gitu. memang Semangat ayam untuk semangatnya ngajar betul tadi gitu. karena hari kebangkitan juga tadi yang Iya, disampaikan iya. dengan Pak Desra Madanus kita harus tetap semangat Iya, berarti ya, tetap walaupun semangat, iya. pandemi tidak menyurutkan kita untuk tetap tidak berkarya. Iya, gitu. iya betul. Ya sebagai penutup nih Ayah Iya. Daeng, sedikit pesan dan motivasinya untuk siswa didiknya nih di Sanggar Limpapeh Iya. seperti apa ya? Mungkin motivasinya ya tetaplah berlatih, tetaplah semangat, tetaplah mencintai budaya kita. Ya, karena budaya itu akan susah didapat kalau kita tidak mempelajarinya, tidak memasukin ke dalam budaya itu sendiri gitu. Jadi makanya buat anak-anak sekalian, ayo kita berbudaya, ayo kita berkesenian. Ya, Jadi itu. kita memang harus Iya. mencintai budaya kita sendiri. Iya, Kalau bukan betul. kita siapa lagi yang mencintai budaya kita ya? Iya, betul. Tadi sudah nih Pak Desra Madanus pesan dan motivasinya dari Ayah Daeng untuk peserta didiknya dari Sanggar Limpapeh. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Desra Madanus pesan-pesannya juga Pak untuk penari-penari kita dari Sanggar Limpapeh? Ya, jadi saya juga pesan sama adik-adik Sanggar dan juga Ayah Eng. Iya. Kami juga mohon maaf Pak, soalnya selama ini kami dari dukungan dana, kami kan tidak ada bisa membantu dengan dana kami, jadi kami cuma bisa membantu dengan semangat. Jadi dengan kekurangan dari kami Pemda Sumatera Barat belum bisa membantu dengan material, jadi dengan moral kami bantu dulu. Jadi anak-anak ini tetap semangat. Tapi kalau fasilitas untuk latihan, insya Allah kami bantu. Apa misalnya latihannya di sini, apa yang dibutuhkan, insya Allah kami bantu. Jadi supaya adik-adik dan ayah yang tetap semangat dalam melatih anak-anak ini. Nanti semangat saya Pak. juga akan berusaha untuk menyampaikan kepada pimpinan supaya kita nanti bisa bantu secara material yang Mbak. Baik, berarti luar biasa sekali nih. Iya, Luar luar biasa biasa, iya. sekali untuk Sanggar Limpapeh nih. Saya Iya, juga turut mengapresiasi bahwa tadi seperti disampaikan Pak Desra Madanus, walaupun tidak adanya bantuan dari segi material, Iya. hanya dari segi moral ternyata memang Iya. bisa dicapai semua keberhasilan itu. Tentunya untuk kontes online tersebut itu juga berbayar ya? Iya, berbayar ya. Berbayar ya? Berbayar. Iya, iuran dari wali murid. Luar iya. biasa. Tepuk Iuran tangan dari dong wali- sekali iya. lagi. Terima kasih untuk iuran. dukungan dari orang tua, Iya, peran orang itu. tua nih dari Sanggar Limpapeh Iya. ini yang sudah mendukung untuk Iya. keberhasilannya Sanggar Limpapeh mencapai kejuaraan. Iya. Saya salut dengan orang tuanya. Iya, luar biasa. Jadi tidak adanya rasa
nanti rugi, nanti Oh, iya, ternyata iya. apapun yang dikeluarkan pasti itu akan mendapatkan hasil yang Hasil, terbaik. iya. Sobat Budaya Senusantara, kita dapat petik hasil kesimpulan dari bincang-bincang kita pada sore hari ini. Yang pertama itu kesuksesan dari yang diraih Sanggar Limpapeh di Klat Anjungan Sumatera Barat tidak terlepas dari peran dukungan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, pimpinan Anjungan Daerah Sumatera Barat, para pelatih, peran orang tua, siswa, dan penari yang terus disiplin dan mau maju untuk bersama. Dan yang kedua, Sanggar Limpapeh di Klat Anjungan Sumatera Barat juga selalu turut serta mendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Taman Mini Indonesia Indah, tentunya bersinergi dengan bidang program budaya melalui bagian diklat dan pembinaan potensi. Dan yang ketiga, Taman Mini Indonesia Indah selalu mendorong generasi muda untuk cinta budaya. Untuk itu harus tetap semangat, tetap terus belajar, dan pandemi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berkarya. Demikian bincang pelaku seni kita pada episode kali ini. Terima kasih untuk Bapak Des Ramadanus dan Ayah Daeng yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi berkaitan dengan keberhasilan yang diraih oleh Sanggar Limpapeh. Sampai jumpa lagi di episode bincang pelaku seni berikutnya. Taman Miniku, Taman Minimu, Taman Mini kita semua. salam budaya, lestari budayaku. Tetap patuhi protokol kesehatan ya Pak. Ya. Dipakai dulu ya. Ya, oke.
tinggi. Jatuh kasih badarai darai badarai darai. Malam-malam setahun kini Rago putu ekiti tak sampai kiti tak sampai. Singgalan tanah